Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai dugaan adanya saksi bayaran. Kenapa aku berpikir seperti ini? Karena ada beberapa alasan. Pertama begini, menurut keterangan dari Kadif Humas Polda Jawa Barat, bahwa saksi yang diperiksa untuk kasus Subang ini yang terjadi di tanggal 18 Agustus 2021, itu total sudah sebanyak 55 saksi. Secara logika, kalau untuk sebuah kasus pembunuhan ya, semakin banyak saksi yang benar, harusnya itu semakin mengarahkan, mengerucut pada siapakah para tersangkanya nanti. Tapi kok ini sepertinya bertolak belakang. Semakin banyak saksi yang bermunculan di media massa, ya memang itu bukanlah saksi yang baru karena sudah termasuk ke dalam 55 orang saksi tersebut. Tapi kok kasus ini masih belum juga diumumkan siapakah tersangkanya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, kasus ini kan awalnya memang ditangani oleh Polres Subang, kemudian diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Tapi juga kita harus tahu, ini kasus juga sudah dibantu oleh Mabes Polri sendiri. Ada juga hasil otopsi, ada temuan-temuan lainnya sudah di backup sebegitu banyak. Ada banyak sekali data-data supporting data yang luar biasa tinggi di kasus ini. Tapi sampai sekarang Polda Jawa Barat masih belum menentukan siapa tersangka. Ini ada apa? Oke, kita bahas kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama adalah memang di lapangan, terutama dari saksi-saksi yang sudah mulai muncul berbicara di media massa. Dari 55 saksi, aku agak sedikit nggak yakin kalau semua saksi tersebut adalah kredibel. Kemungkinan besar, mungkin aja ada saksi-saksi yang mungkin diciptakan, yang dibayar, yang untuk membuat framing-framing tertentu. Ini adalah dugaan ya. Kita sah-sah aja melihat kasus ini tidak segera tuntas, mungkin saja ini menjadi salah satu penyebabnya. Misalnya begini, secara simpelnya, logikanya begini. Misalkan dari Mabes Polri, kemudian juga otopsi itu sudah menunjukkan ke saksi-saksi tertentu yang dia diduga adalah sebagai salah satu tersangkanya. Tersangka ini ya seperti aku bilang, kategorinya bisa pelaku, bisa orang yang membantu atau dalangnya. Misalkan, let's say, beberapa alat bukti atau hal-hal yang sifatnya ilmiah itu mengarah ke saksi tertentu. Tapi ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan dari saksi lainnya mengatakan gini misalnya, oke, ini kok ditemukan ini di situ, punya Anda dan sebagainya. Ada saksi baru yang muncul mengatakan, oh saat kejadian di jam itu saya sedang bersama dia kok. Kalau nggak percaya cek aja nih handphone saya atau aktivitas lainnya. Saya lokasinya lagi di sini dan memang sama dia. Nah, ini adalah bagian yang memang bisa dicari tahu kebenarannya, tapi membutuhkan waktu. Misalkan kalau ada saksi A, ada beberapa alat bukti mengarah ke dia, tapi kok ada saksi lain yang mendukung, enggak, malam itu dia sama saya. Itu kan pasti dibutuhkan waktu lagi untuk pembuktiannya, di cross check lagi dengan A, B, C, D. Ini kalau cuma satu saksi aja yang melakukan hal seperti itu, dugaannya adalah dugaan kebohongan untuk membantu saksi tertentu, misalkan seperti itu yang diduga akan menjadi salah satu bagian tersangkanya. Itu kalau cuma satu aja yang begitu. Apa kabar kalau ada mungkin 10 orang atau kalau satu saksi aja untuk dilakukan klarifikasi mungkin bukan lagi hitungannya hari, tapi kita hitungnya adalah mungkin 100 jam atau 50 jam. Itu kan bisa dibagi per hari berapa untuk dilakukan penyelidikan dengan segala keterbatasan di Polda Jawa Barat. Pastinya itu kan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kenapa? Ini ada alasan yang pada saat tim dari Kadif Humas Polda Jawa Barat mengatakan bahwa kasus ini pada prinsipnya tidak sulit tapi membutuhkan waktu. Nah, ini mungkin analisaku adalah membutuhkan waktu ya, contoh-contohnya seperti tadi ini. Seandainya ada saksi-saksi yang memang adalah saksi yang tidak benar, tidak kredibel, hanya didatangkan atas suruhan orang-orang tertentu untuk membantu orang-orang tertentu. Ini adalah bagian yang masuk dalam kategori menurut aku pada saat PRD mengatakan pada prinsipnya tidak sulit tapi membutuhkan waktu. Klarifikasinya itu butuh waktu begitu. Nah, makanya ini juga menjadi salah satu akan menjadi jejak digital sejarah nih bagi Polda Jawa Barat dan juga Polres Subang pastinya ya. Apakah kasus ini akan bisa dipecahkan oleh mereka atau tidak? Karena ini sudah menjadi konsumsi nasional gitu. Ini adalah kasus yang sudah menjadi atensi publik. Kalau ini tidak segera dituntaskan, ya pertama sih ada nama baik dari Polda Jawa Barat, kredibilitasnya, kemampuannya dipertanyakan. Masa sih cuman urusan seperti ini, let's say beberapa orang yang berkata seperti itu, kok
Polda Jawa Barat belum bisa menanganinya? Emang sebegitu sulitnya kah? Atau memang kemampuan dari Polda Jawa Baratnya yang belum mumpuni? Ini adalah dugaan-dugaan persepsi yang tidak bisa kita pungkiri sudah mulai muncul di masyarakat. Kalau memang ada dugaan sebagian orang, ada beberapa orang ya yang berusaha menggiring opini bahwa ada kemungkinan nih oknum-oknum yang terlibat ya. Selalu aku bilang, aku sangatlah yakin dan juga percaya dengan polisi Indonesia, walaupun mungkin ada oknum-oknum tertentu, kan bukan berarti kalau ada tikus di kandang ada tikus di gudang padi gitu kan ya, yang kita bakar padinya ya, gudangnya kan enggak, yang kita bakar ya, yang kita cari adalah tikus-tikusnya, bukan gudangnya kita bakar. Itu menurut aku yang harus menjadi warning ya buat teman-teman penyidik juga, jangan sampai ini semakin lama gitu, karena ketakutannya begini ya, logikanya begini, sekarang itu kita punya media itu banyak sekali, media untuk menjangkau semua orang, banyak orang di Indonesia, tidak melulu sekarang itu menggunakan TV. Ya, citizen jurnalis, para YouTuber juga yang membahas ini itu, dan setiap saksi juga sudah mulai berbicara ini itu, dan mereka punya kecenderungannya masing-masing dan bisa menciptakan opini macam-macam. Ya, kalau untungnya opini tersebut adalah berdasarkan fakta, tapi kalau berdasarkan hanya suka atau tidak tuh suka, ini akan meng-create nanti sebuah konflik yang sangat besar pada saat nanti diumumkan. Itu adalah bagian yang harus menjadi waspada ya. Nah, kemudian juga saksi-saksi, menurut Anja sendiri gimana? Saksi yang bisa kita analisa apakah dia kredibel atau enggak? Pertama begini, menurut aku saksi yang kredibel adalah saksi yang kalau ada di antara 55 saksi tersebut yang tidak mengenal korban, yang tidak punya personal interest, itu menurut aku kemungkinan besar adalah cukup kredibel karena dia tidak ada kepentingan di situ. Tapi kalau saksi-saksi yang notabene nih masih berhubungan dengan keluarga korban atau dengan korban atau urusan pekerjaan atau kenal ini itu adalah saksi yang menurut aku untuk tingkat kredibilitasnya kurang begitu tinggi ya, harus dipertanyakan. Makanya ini menjadi lama pada saat tim penyidik mendapatkan saksi A, B, C, D dari pihak-pihak orang-orang yang dinilainya memiliki personal interest, ada kebermanfaatan dengan orang tersebut, ada hubungannya begitu. Makanya mereka kan tidak langsung percaya begitu aja, saksi A klaim ini, saksi B dia melihat malam itu ini itu kan harus di cross check macam-macam banyak sekali. Tapi masa sih dengan kemampuan, aku yakin banget bahwa penyidik dari Polda Jawa Barat itu kan sudah orang yang terlatih ya, mereka sekolah, mereka punya kemampuan luar biasa. Tapi untuk membedakan hal-hal seperti itu kok agak sulit, berarti ini ada apa nih di dalam ini semua? Apakah tingkat kesulitan seperti itu? Kita harus tahu dan juga sadar bahwa kasus ini juga berhubungan dengan hak asasi manusia ya. Kita juga nggak mau melihat nih nanti kalau seandainya orang karena tuntutan media massa, tuntutan netizen gitu, menetapkan tersangkanya siapa aja gitu, yang kita nggak mau hal seperti itu juga kan. Oke, itu adalah mengenai hal yang harus kita pertimbangkan. Terus kalau aku lihat juga dari perkembangan beberapa kasus kan, misalnya ada isu-isu yang sifatnya adalah laboratorium dan juga ilmiah. Kita di Indonesia masih punya kecenderungan tidak begitu percaya dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Misalnya begini, kayak ya sidik jari atau temuan-temuan yang berhubungan dengan jejak dari tubuh manusia. Kan bukankah pada saat aku mengobrol dengan Dr. Hastri yang merupakan salah satu tim melakukan otopsi, untuk mengetahui mana yang framing, mana yang tidak framing itu kan bisa dibuktikan dengan data ilmiah. Contohnya seperti ini, misalkan sidik jari. Sidik jari kan bisa diketahui juga usianya berapa lama, berapa jam. Kalau ada beberapa saksi yang mengklaim bahwa, oh malam itu ada nih oknum ini mengajak saya ke sana, takutnya adalah sidik jari yang diambil oleh tim Inavis saat itu adalah tertinggal bukan di hari kejadian, bukan di tempat-tempat pada saat terjadi kasus pembunuhan tersebut, tapi setelahnya itu kan bisa dicek kan ya, diceknya seperti apa. Aku yakin kok teman-teman mungkin nggak semuanya paham dan juga mengerti. Pada saat tim penyidik mengambil alat bukti misalnya sidik jari itu kan mereka mengambilnya ada jamnya, jam berapa. Nah dari situ juga bisa diketahui usia sidik jari tersebut berapa jam begitu. Nanti memang data tersebut tidak bisa berdiri sendiri, harus disinergikan dengan data misalnya waktu kematian. Nah kalau seandainya waktu kematian dengan usia sidik jari itu kok deket banget, cuma beda 5 menit, ini ada apa? Apakah pada saat itu orang ini berada di lokasi kejadian? Itu adalah bukti yang nggak bisa dihindari lagi. Ataupun juga ada yang bilang misalkan ada berbagai jenis merek puntung rokok. Nah ini walaupun teman-teman ada yang selalu punya pikiran negatif pada saat aku membahas puntung rokok, itu ada banyak merek puntung rokok di lokasi kejadian, dan aku yakin lebih dari satu orang itu juga yang diduga memiliki
keterkaitan dengan kasus ini, terutama di hari kejadian. Bukankah kalian juga tahu, sekarang itu apapun ya, usia batu aja, batu-batu alam itu bisa diketahui usianya berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun, berapa masehi. Itu bisa diketahui. Apa kabar dengan usia misalkan puntung rokok, atau jejak kaki, jejak sidik jari, dengan waktu yang mungkin hanya hitungan hari atau jam, itu jauh lebih mudah untuk mengetahuinya. Dan itu juga nanti akan disinkronkan dengan waktu kematian. Misalkan begini, kalau seandainya puntung rokok ini sudah diketahui usia sidik jarinya, usia puntung rokok ini mungkin cocok dengan waktu kematian, agak mirip nih. Nah, pada saat itu mungkin ada orang yang alibi, loh, kan saat itu bukankah kamu katanya lagi tidur, kok tiba-tiba ada puntung rokok di jam yang hampir mirip dengan waktu kematian? Apakah mungkin si orang ini kalau mau memframing kamu lagi tidur, kamu dibangunin, hei bangun yuk, ngerokok dulu. Aku ambil rokoknya, aku pindahin ke sana. Karena kan itu adalah bagian-bagian sedang dicocokkan. Semoga kalian paham maksudnya ya. Sekali lagi, aku ngomong puntung rokok ini, ada berbagai jenis puntung rokok yang memang ditemukan di lokasi kejadian. Karena lokasi kejadian itu digunakan tidak hanya untuk tempat tinggal kedua almarhumah, Ibu Tuti dan juga Amel, tapi juga dijadikan sebagai tempat kantor yayasan. Dan kasus ini juga kayaknya ada kemungkinan juga tidak hanya berurusan dengan faktor pribadi, tapi kemungkinan besar ada hubungannya dengan yayasan. Well, ini adalah temuan dan juga duga-dugaan yang beredar di masyarakat saat ini. Tapi tentunya yang berhak menentukan itu semua adalah Polda Jawa Barat yang saat ini yang memang sudah mengambil alih kasus pembunuhan yang sangat menyedihkan yang terjadi di 18 Agustus 2021 itu. Oke, aku harap teman-teman penyidik sekarang bisa lebih fokus lagi, dan aku yakin pasti ada banyak pro dan kontra di bagian tim penyidik juga. Adalah hal yang wajar karena kita sedang membahas kasus pembunuhan. Ini bukan sebuah sinetron, bukan sebuah cerita yang kita bisa tentukan kapan berakhirnya, kapan endingnya, tapi kita harus benar-benar fokus pada temuan-temuan dan juga fakta-fakta di lapangan. Ingat ya, channel YouTube aku ini memang tidak berpihak kepada siapapun, tapi aku berpihak hanyalah kepada fakta, dan fakta tersebut adalah jalan untuk menuju kebenaran. Jadi aku tidak berpihak pada individu. Kalau orang berpihak kepada individu tertentu, apapun faktanya itu akan dikesampingkan. Tapi kalau berpihak kepada fakta, siapapun individunya pasti akan tetap dibahas fakta-fakta tersebut dengan pro ataupun kontra yang berada di masyarakat. Teman-teman, aku harap proses kasus Subang ini bisa menjadi kontribusi teman-teman untuk berpikir kritis. Tidak hanya percaya mentang-mentang ada orang nih, channel YouTube ini, channel YouTube itu mengatakan A, B, C, D, langsung percaya begitu aja. Kemudian membawa faktor-faktor psikologi yang sifatnya seperti humanisme. Ya, kejahatan itu ya tidak selalu linear dengan kondisi ekonomi seseorang ya. Mau orang itu miskin, mau orang itu kaya, orang itu pendidikan, tidak berpendidikan, itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas seseorang, perilaku kriminalitas seseorang. Nggak ada jaminan kok orang kaya atau orang miskin itu pasti tidak akan melakukan tindakan kriminal, karena itu adalah bukan faktor-faktor yang mempengaruhinya. So, I hope you understand what I was saying. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar positif kalian dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering bahas mengenai kasus Subang secara live di sana dan kita bisa bertukar interaksi. Kalian bisa sampaikan komentar-komentar kalian yang mungkin aja itu bisa menjadi bahan pembahasan aku di video analisa berikutnya. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Walaupun kerap semuanya. Bye-bye.